Hai hai hai, welcome back to my channel Great Movie. Oke, di sini saya akan membahas film Korea bergenre action berjudul The Outlast yang rilis pada tahun 2017. Film ini diadaptasikan berdasarkan kisah nyata, insiden Hyuksapa yang pernah terjadi di tahun 2007. Menceritakan tentang perjuangan detektif melawan kelompok gangster yang brutal dan sadis yang terdiri dari etnis Korea yang berasal dari kota Yangbian, Cina. Sebelum kita bedah filmnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Cerita diawali di sebuah pasar di distrik Gyeongsang, Korea. Di sana terjadi sebuah pertikaian di antara dua anggota gangster besar di sana. Lalu, datanglah seorang pria bernama Masukdo. Dia merupakan detektif di distrik tersebut, yang dengan tenang dan santuy melerai pertikaian di sana. Setelah itu, Sukdo bersama rekannya mendatangi sebuah arena biliar karena mendapatkan laporan telah terjadi pembacokan di sana. Ternyata, korban dari pembacokan tersebut merupakan anak buah dari geng Venom. Geng Venom sendiri merupakan suatu organisasi yang masih di bawah kendali Sukdo. Agar masalah tidak berlarut-larut, Sukdo mendatangi markas geng Venom untuk memastikan tidak ada pergerakan pembalasan. Tetapi beberapa dari anggota geng Venom yang nggak update siapa itu Masukdo malah meremehkannya. Tanpa banyak bacot, Sukdo langsung memberikan jurus Gomu-Gomu no yang sangat keras dan membuat orang tersebut tumbang. Kemudian keluarlah seorang pria bernama Asung Tae. Dia merupakan ketua geng Venom. Dari sinilah Sukdo mengetahui siapa pelaku pembacokan tersebut, yang juga berasal dari anggota geng yang bernama Geng Isu. Setelah itu, Sukdo mendatangi markas Geng Isu untuk mencari pelaku pembacokan dari anggota geng Venom. Namun, karena ketakutan, pelaku itu memilih kabur dari Sukdo. Karena tak ingin si pelaku tersebut lolos, Sukdo langsung mengejarnya hingga di sudut kota. Di sini, si pelaku masih keras kepala. Si pelaku malah berniat melawan Sukdo. Akhirnya, Sukdo memberikan jurus tapak suci hingga si pelaku tumbang. Kemudian, scene beralih kepada anggota Venom yang telah disiksa karena berhutang dan kalah judi darinya. Dan yang telah melakukan penyiksaan tersebut adalah 3 orang dari Cina yang dikepalai oleh Jiang Chen. Mereka merupakan gangster gila yang sangat sadis dan brutal mirip dengan psikopat. Mereka tak segan-segan membunuh dengan cara apapun, seperti memecahkan kepala dengan palu godam, memutilasi, dan tega melakukan apa saja yang berhubungan dengan uang. Di lain tempat, terlihat Sukdo yang melakukan interogasi pada tersangka pembacokan. Dan tiba-tiba, pimpinan polisi unit kejahatan datang dan menyuruh Sukdo untuk mengatasi semua kericuhan. Setelah itu, Sukdo mendatangi markas geng Isu yang dipimpin oleh pria botak bernama Yisu untuk melakukan pertemuan dengan Asung Tae, pimpinan dari geng Venom. Di sini, Sukdo menyuruh mereka bersalaman, bermaksud untuk membuat mereka tidak saling balas dendam. Setelah pertemuan selesai, Sukdo dan Yisu meninggalkan Sung Tae. Sesaat kemudian, Sung Tae menerima telepon bahwa salah satu anggotanya disiksa oleh Jiang Chen. Lalu, Sung Tae mendatangi mereka bertiga untuk memberinya pelajaran. Di sini, Sung Tae sok-sokan memberikan gertakan pada mereka agar mereka takut padanya. Namun, keadaan malah berbalik. Sung Tae ditusuk habis-habisan oleh mereka bertiga. Walaupun beranggotakan hanya 3 orang psikopat, mereka memiliki kemampuan bela diri yang lumayan hebat. Anggota geng Venom yang melihat kejadian itu lebih memilih untuk diam dan tidak ikut campur. Dari sinilah, Jiang Chen mengambil alih kepemimpinan dari geng Venom. Kembali ke Sukdo, yang mendapati sebuah laporan kasus kejahatan di tempat Singsong, di mana tangan seorang manajer tersebut telah dipotong menggunakan kapak, serta mendapatkan puluhan luka tusukan di tubuhnya. Setelah melakukan investigasi, ternyata dalang dibalik perbuatan itu dilakukan oleh Jiang Chen dan psikopat lainnya.
yang sebelumnya juga telah membinasakan Sung Tai. Sejak kejadian tersebut, Sukdo bersama rekannya mengincar si pendatang baru tersebut. Dirinya tidak akan membiarkan siapapun yang ingin membuat wilayahnya menjadi kacau. Keesokan harinya, Jiang Chen dan anak buahnya melakukan bisnis di wilayah Gerbong dengan mengambil alih wilayah tersebut. Di sini, mereka akan memeras pedagang dan tagihan yang sangat tinggi. Jiang Chen juga merekrut anak buah dari geng Venom bernama Sung Wo untuk bekerja sama dengannya. Karena mereka bertiga merupakan pendatang baru, jadi bagaimanapun mereka tetap membutuhkan orang setempat untuk membantu melancarkan bisnisnya tersebut. Berita pembunuhan dari Sung Tai akhirnya sampai ke telinga Sukdo. Di sini, Sukdo meminta bantuan kepada 2 orang laki-laki untuk menyuruhnya menjadi mata-mata. Apabila ada tindakan kekerasan untuk segera melapor. Setelah itu, Sukdo menjadi lebih emosi kepada Jiang Chen dan anak buahnya. Bahkan sebelum mereda amarahnya, Sukdo malah diperhadapkan dengan kasus pembunuhan yang baru. Begitu sadis dan brutalnya tubuh dari Sung Tai dimutilasi hingga beberapa bagian. Sedangkan di sisi lain, Jiang Chen dan anak buahnya kembali berulah di beberapa tempat, menjumpai geng isu, memaksa pengambilan alih tempat judi, kemudian memalak jatah para preman dari pedagang, bahkan berdebah Jiang Chen juga bercocok tanam dengan istri Sung Wo. Di lain tempat, Jiang Chen dan anak buahnya tanpa disengaja bertemu dengan Sukdo dan rekannya di rumah makan Padang. Mengetahui hal itu, Sukdo dan rekannya mulai menyusun suatu rencana untuk meringkus para psikopat gila tersebut. Tetapi, Jiang Chen menyadari ada yang tidak beres, karena Sukdo selalu memperhatikannya. Kemudian, terjadilah dorong-mendorong di antara mereka. Namun sayangnya, para psikopat tersebut berhasil lolos dari Sukdo. Kemudian, Shin beralih ke sebuah geng bernama Huang, yang merupakan suatu gangster yang paling ditakuti sekaligus pemilik dari tempat Singsong yang dimana sempat diobrak-abrik oleh Jiang Chen. Di sini mereka mengetahui bahwa Sung Wo bekerja sama dengan Jiang Chen. Oleh karena itu, Huang menculik Sung Wo untuk memberikan pelajaran. Di sini, Huang hanya ingin mengetahui informasi tentang Jiang Chen dan membalaskan dendam atas perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap anak buahnya. Di lain tempat, geng Yisu melakukan penyerangan terhadap Jiang Chen. Kebetulan sekali, Jiang Chen tidak ikut dengan mereka. Inilah kesempatan yang bagus untuk mengajar mereka berdua dan terjadilah tawuran di antara mereka. Namun, di tengah-tengah tawuran, Sukdo dan rekannya yang lain datang menyuruh Yisu botak untuk kembali ke markasnya. Sehingga hanya menyisakan 2 orang dari Jiang Chen di sana. Kemudian terjadilah baku hantam di antara mereka. Akhirnya, si psikopat pelontos bisa ditumbangkan oleh Sukdo. Sedangkan yang satu berhasil kabur dan sayangnya, rekan dari Sukdo tidak dapat mengejarnya. Si psikopat pelontos akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sini, si psikopat pelontos disuruh untuk memberikan informasi tentang Jiang Chen. Tetapi, si pelontos tetap ngeyel dan tidak mau memberikan informasi, meskipun Sukdo sudah membuatnya sampai tak berdaya. Sedangkan anggota Jiang Chen yang tadi berhasil kabur, menelpon Jiang Chen untuk memberikan informasi tentang apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Yisu botak merayakan ulang tahun ibunya. Tetapi di tengah acara yang sedang berlangsung, datanglah Jiang Chen dan para anggotanya membuat kekacauan dengan melakukan penyerangan kepada Yisu botak. Ternyata, ini merupakan pembalasan atas penyerangan geng Yisu kemarin yang mengakibatkan si pelontos anggota Jiang Chen terciduk. Namun, kasihannya setelah melakukan berbagai perlawanan, Yisu botak akhirnya meninggoy di tangan si psikopat Jiang Chen. Dua pimpinan geng di Gerbong pun sudah dibinasakan oleh Jiang Chen. Hingga suatu ketika, para polisi mengetahui identitas asli dari Jiang Chen. Mereka biasa dikenal dengan naga hitam, yang dipimpin oleh Jiang Chen. Lalu si pelontos yang bernama Sung Ra, dan yang satunya lagi bernama Yang Tai. Jadi, mereka merupakan daftar pencarian orang di Cina.
Disinilah dijelaskan dan naga hitam adalah komplotan dari orang-orang psikopat gila yang sangat berbahaya. Di lain tempat, Jiang Chen mendapat tugas dari Mr. Quark untuk membinasakan kelompok gangster yang dipimpin oleh Bos Huang. Hal tersebut dilakukan karena semua anak buah Bos Huang sudah menjajah lahan bisnisnya selama 3 bulan. Kebetulan sekali, anggota dari Bos Huang melakukan penyerangan terhadap Jiang Chen. Hal ini merupakan kesepakatan dari Sung Wo yang sebelumnya bekerja sama dengan Bos Huang. Tetapi sayangnya, Jiang Chen dan anak buahnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Sung Wo telah meninggoy saat mencoba membunuh Jiang Chen di dalam mobil. Sukdo yang menjadi galau gak karuan semenjak kedatangan dari naga hitam, akhirnya mengumpulkan para warga untuk bekerja sama. Karena naga hitam yang makin hari makin bertambah banyak. Di sini, Sukdo memberikan arahan untuk memotret setiap kejahatan yang dilakukan oleh geng naga hitam dan melaporkan kepadanya. Setelah pertemuan dengan warga kemarin, pihak polisi langsung mendapat laporan tentang kejahatan naga hitam yang telah merambah kemana-mana. Beberapa laporan tersebut akan digunakan sebagai barang bukti untuk menangkap geng naga hitam. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menciduk mereka. Kemudian scene kembali lagi pada si Plontos, yaitu Sungra, yang sudah diciduk oleh pihak kepolisian. Di sini, si Plontos dijemput oleh pihak kepolisian Cina untuk diberikan hukuman mati di sana. Saat di dalam mobil, mereka mendapati polisi Cina itu sedang membawa narkoboy. Ternyata mereka ini adalah polisi yang memanfaatkan jabatan untuk tindakan ilegal. Di sini, mereka sedang kesulitan untuk mencari distributor di Korea. Setelah mendengar hal tersebut, si Plontos merasa bahwa dirinya bersama naga hitam bisa untuk menjadi distributor. Dirinya langsung mengeluarkan kerjasama bersama polisi Cina tersebut. Hingga akhirnya si Plontos dibebaskan dan mereka membuat perjanjian di lain waktu untuk menginfokan hal ini kepada si bos Jiang Chen. Di balik itu semua, sebenarnya 2 orang polisi tadi bukanlah polisi Cina sungguhan, melainkan orang-orang suruhan dari Sukdo yang kemarin ditugaskan untuk menjadi mata-mata. Mereka hanya menjalankan akting untuk menjebak geng naga hitam. Malam yang ditentukan pun telah tiba. Jiang Chen dan anggotanya akan dijebak di suatu tempat singsong. 2 orang suruhan dari Sukdo sudah berada di tempat singsong. Sementara para polisi membagi tugas untuk memantau pergerakan Jiang Chen dan para anggotanya. Lalu, saat geng naga hitam masuk ke tempat singsong, tanpa basa-basi langsung saja polisi masuk untuk melakukan penggerebekan. Akan tetapi, Jiang Chen tidak ada di situ. Ternyata Jiang Chen sedang menuju ke tempat singsong yang berbeda, yaitu ke tempat singsong milik Bos Huang, guna menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Mr. Quark kemarin, untuk membinasakan Bos Huang beserta anak buahnya. Mengetahui bahwa Jiang Chen psikopat gila yang berbahaya, Bos Huang langsung melarikan diri. Namun, Jiang Chen langsung mengejarnya dan menyerangnya. Karena jumlah tusukan yang diterima sangat banyak, untung saja di situ terdapat petugas keamanan yang langsung datang untuk menolongnya. Dalam rencananya untuk kabur, Jiang Chen diikuti oleh polisi rekan dari Sukdo yang bernama Hung Sok. Ternyata, Jiang Chen dan Yang Tai kabur ke markasnya di suatu tempat pembuangan sampah. Setelah kedatangan Sukdo, baku hantam tidak dapat terhindarkan. Di sini, Yang Tai bisa dilumpuhkan oleh Sukdo. Namun sayangnya, Jiang Chen berhasil kabur dari tempat itu. Karena kehilangan jejak Jiang Chen, Sukdo serta rekan polisi cukup kesulitan untuk menangkap Jiang Chen. Sampai di suatu tempat, dirinya melihat sebuah kedai yang terlihat berantakan. Dan benar saja, tidak lama pemilik toko beserta bocil sudah dalam kondisi bermandikan darah. Lalu, bocil tersebut memberitahu kepada Sukdo bahwa dirinya mendengar bahwa Jiang Chen akan segera terbang ke Cina.
Di lain tempat, Mr. Kwak lagi bersama Jang Chen untuk memberikan visa gratis kepadanya, karena Jang Chen sudah menjalankan tugas untuk menyerang Ken Huang. Setelah itu, Jang Chen buru-buru pergi ke bandara untuk terbang kembali ke Cina. Tetapi, saat Jang Chen keluar dari ruang ganti, Sukdo sudah berada di depannya dan siap untuk membantainya. Baku hantam akhirnya tidak bisa terhindarkan. Hingga akhirnya, Sukdo mematahkan tangan kiri Jang Chen dan memborgolnya di sebuah besi. Dan film pun selesai.